Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semua. Kembali lagi dengan saya Rismita dengan NIM 20058021 dari Prodi Pendidikan Sosiologi BP 2020. Oke. Untuk kali ini saya akan sedikit membahas mengenai administrasi pendidikan dan tenaga pendidik sebagai pemenuhan tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Oke. Yang untuk kali ini kita akan membahas mengenai pendidik dan tenaga pendidikan. Sebelumnya kan pasti bertanya-tanya kenapa kan tenaga pendidikan itu dikatakan seseorang yang sudah profesional. Kenapa masih dikelola? Terus yang kedua, bagaimana proses pengelolaan administrasi tenaga pendidik tersebut? Jadi untuk menjawab persoalan itu kita akan bahas mengenai definisi dari tenaga pendidik itu sendiri dan pendidik itu apa. Kalau melihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga pendidik itu adalah mereka yang mengabdi kemudian diangkat untuk menunjang keterlaksanaan proses pendidikan. Tenaga pendidik ini merupakan mereka yang telah mengabdi dan diangkat. Jadi ada proses pengangkatan tenaga pendidik di sana. Dan mereka juga lah yang nanti berpartisipasi dalam pelaksanaan pendidikan. Tenaga pendidik ini seperti dosen, guru, dan lain-lainnya. Jadi, jika kita melihat apa pengertian administrasi pendidik dan tenaga pendidik, kita melihat dari konsep administrasi itu sendiri. Administrasi itu sendiri merupakan konsep untuk mengelola yang harus dilakukan oleh lembaga pendidik, mulai dari tenaga pendidik itu masuk sampai tenaga pendidik tersebut pensiun. Jadi adanya proses administrasi pendidik ini harus dilakukan oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang mengatur mulai dari awal tenaga pendidik tersebut masuk ke dalam sebuah lembaga tersebut hingga akhirnya nanti berhenti atau keluar dari tenaga pendidik tersebut. Dari mulai masuk sampai keluar tersebut tadi ada proses pengelolaan di sana. Dari administrasi tenaga kependidikan ini semuanya harus dikelola karena walaupun tenaga pendidik itu merupakan seseorang yang profesional, mereka dianggap bisa dan mampu mendidik muridnya dan mereka memiliki ahli yang bagus dan profesional untuk hal itu, namun masih harus dikelola. Mereka yang berlatar belakang berbeda, memiliki motivasi yang berbeda, tujuan mereka pun mungkin berbeda. Oleh karena itu, administrasi harus mengelola semua proses dari tenaga pendidik itu. Proses tenaga kependidikan itu ada 3. Yang pertama, pengadaan. Pengadaan ini khususnya untuk mencari, untuk menemukan, untuk melihat tenaga pendidik seperti apa yang cocok untuk kita angkat. Yang kedua ada penempatan. Penempatan ini ditempatkan di posisi yang mana sebenarnya dan jurusan apa, di prodi apa yang sesuai untuk itu. Dan yang terakhir adalah orientasi. Orientasi sebagai bentuk penerimaan di sebuah lembaga. Jadi
karena ada tenaga pendidik yang baru, jadi harus kita rangkul untuk bisa dapat bekerja sama dengan mencapai suatu tujuan pendidikan. Kita kembali lagi ke pengadaan tadi. Pengadaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terkhususnya untuk melihat dan menganalisis kebutuhan apa yang sesuai di dalam sebuah instansi atau lembaga tersebut, baik di sekolah maupun di kampus. Jadi kita melihat jika ada guru yang sudah pensiun ataupun guru yang sudah meninggal dan tenaga pendidikan di sana tuh sedikit, bisa kita analisis sesuai dengan kebutuhannya. Jadi bukan sebuah masuk aja, tenaga pendidik itu langsung masuk aja, tapi harus ada analisis sesuai sama kebutuhan. Setelah itu baru ada penerimaan atau rekrutmen sesuai dengan kebutuhan tadi. Ditempatkan di mana nantinya, apa yang kurang, tenaga pendidikan apa yang kurang, guru mata pelajaran apa yang tidak ada dalam sebuah sekolah tersebut. Itu yang dicari. Nah, selanjutnya ada proses seleksi. Seleksi ini bagaimana kita menyeleksi orang itu, ada proses-prosesnya, misal ikutin tes, ada prosedurnya, ada persyaratannya. Nah, dalam tahap seleksi ini bukan karena seseorang itu dekat sama atau yang menjadi kepala sekolahnya itu saudara kita. Tidak seperti itu, tapi dalam proses seleksi ini nantinya sesuai dengan prosedur yang ada. Seseorang yang memenuhi persyaratan itu yang akan diterima di sebuah lembaga atau instansi atau sekolah ataupun kampus. Yang selanjutnya kita akan membahas yang kedua tadi, penempatan. Dari proses penempatan ini harus menyesuaikan juga sama kebutuhan tadi, sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi pengadaan kan. Jadi harus sesuai sama yang dibutuhkan yang pertama. Dengan sesuai kebutuhan, sesuai jabatan, karena nantinya akan menghasilkan input atau tujuan akhir yang sesuai dan masuk akal di kita. Kalau sesuai dengan penempatan yang tersedia. Nah, yang terakhir itu orientasi. Proses orientasi ini nantinya kita akan melaksanakan atau sekaligus menerima sebagai anggota baru dan menganggap mereka itu sebagai sebuah keluarga. Karena mereka itu baru di sana, jadinya kita akan lebih mengakrabkan ataupun memberikan orientasi kepada seorang tenaga pendidik itu. Jadi apa yang didesain oleh lembaga pendidikan itu harus sesuai dan jadi ini tersendiri bagi si tenaga pendidik. Jadi mereka menganggap bahwa mereka diterima dan diakui di sebuah instansi tersebut. Jadi dalam proses mulai dari awal masuk sampai akhir itu juga ada proses evaluasi. Jadi proses evaluasi ini di mana kita dapat melihat bagaimana kinerja dari tenaga pendidik itu, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki. Ada prosesnya juga. Minimal kita menggunakan 5W+1H terkait kinerja dari tenaga pendidik. Jadi untuk mengevaluasi atau sebagai bahan untuk kita bisa meningkatkan keefektivitasan tujuan pendidikan selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian
penjelasan mengenai administrasi dan tenaga pendidik dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Mungkin sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.